Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agenda Pembelajaran. Oke, kali ini kita akan belajar untuk membuat kartu peserta ujian. Ya, ini adalah contoh kartu yang akan kita buat. Data-data yang ada di sini adalah rekaan semata. Jadi bila ada kesamaan nama dan lain sebagainya, itu hanya sebuah kebetulan. Ya, jadi dokumen pertama ini adalah file masternya. Ini adalah master dari kartu kita yang akan kita buat. Dalam selembar kertas ini nanti akan menghasilkan 8 kartu. Ukuran file pada contoh ini, ukuran kertas maksudnya adalah 8,5 kali 13 in. So, kalau kita membeli kertas biasanya itu tertulis ukuran F4. Jadi isinya 8. Kemudian dokumen kedua, file kedua adalah file data sumber. Ya, di sini kita sebut sebagai data peserta. Ya, ini adalah data sumber yang sudah kita buat. Data-data di sini juga sifatnya rekaan, ya. Jadi ini adalah bukan data real, jadi rekaan untuk kita jadikan sebagai contoh nanti. Kita akan masukkan data yang ada di sini ke dalam file masternya, ke dalam kartu tadi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa nanti data ini kita akan bagi menjadi 8. Ya, kita akan bagi menjadi 8 kelompok, 8 grup. Jadi kita lihat di sini jumlah total datanya adalah sebanyak 30. 30 record, ya 30 baris data. Maka kalau kita bagi menjadi 8, kita bagi 30 data menjadi 8, itu rata-ratanya 3,75. Nah, ini nanti bisa kita bulatkan menjadi 4. Jadi kita bagi menjadi 8 data. Ini kita buat nanti di sheet baru ya. Kita buka sheet baru. Ini kita kasih aja data kartu. Ya. Nah, data ini nanti kita copy dulu semuanya. Oke. Boleh cara seperti ini. Kita tinggal enter saja. Oke, seperti ini. Kemudian untuk memudahkan, kita identifikasi menggunakan nomor urut. Ya, nomor urut nanti 1, 2, 3 sampai 8. Misalnya untuk nomor 1, ya, serinya 1 ya, seperti ini. Kemudian untuk nama 1. Jadi angka 1 di belakang ini adalah nomor kartunya, seperti itu. Ya. Lahir. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Kita atur lagi ukuran lebarnya. Nah, seperti ini. Ini kita blok sampai sini, kemudian ini kita drag ke kanan. Perhatikan perubahannya ketika kita mendrag, di situ muncul nomor serinya. Ya, ini sudah sampai data ke-8. Nah, materi ujian underscore 8, artinya ini data kartu ke-8. Oke, kita sudah menyelesaikan judul kolomnya, ya, judul kolom untuk masing-masing data ini. Ya, dalam database kita mengenal istilah field name, ya. Kemudian tadi setelah kita bagi 30 dibagi 8, itu hasilnya 3,75. Jadi kita buatkan menjadi 4, ya. Jadi pada kartu pertama itu nanti
akan mengenerate sampai 4 nomor ini. Kemudian dari nomor 5 dan seterusnya. Ini kita blok seperti ini. Kemudian kita cut saja. Boleh menggunakan ini atau langsung kombinasi Ctrl X. Kita gunakan Ctrl X. Kemudian kita klik di sini. Ya, mulai record ke-5 nanti sampai ke-8 itu akan dicetak pada kartu kedua. Ini kita blok lagi untuk mempercepat. Ini kita bisa blok sampai sini, kemudian kombinasi Ctrl Shift panah bawah. Jadi lebih cepat untuk menyeleksi semua baris data. Ctrl X lagi, pindahkan ke kartu nomor 3, enter lagi dari 13, Ctrl Shift panah bawah, Ctrl X lagi, ke sini lagi, Ctrl X. Lakukan berulang-ulang sampai semua kolom terisi. Nah, seperti ini. Nah, untuk kartu ke-8 di sini hanya berisi 2 record saja. Artinya nanti yang 2 record ini akan berisi kartu kosong. Ya. Ini adalah sisanya 2 kartu kosong nanti. Ya, tidak apa-apa. Ini sisa. Kemudian ini kita seleksi, yang kita blok dari awal sampai akhir. Untuk menyeleksi dengan lebih cepat, setelah kita blok dari sini ke atas, kita bisa gunakan kombinasi Ctrl Shift panah kiri untuk mempercepat. Ctrl Shift panah kiri. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk memudahkan juga, ini area ini, ring data ini kita beri nama. Kita samakan namanya dengan nama sheetnya di sini ya. Data, kita gunakan underscore data kartu. Ya. Oke, kita punya ring data dengan nama data kartu. Ini harus kita ingat karena data ini yang akan kita gunakan ya, diwakili dengan nama data kartu. Baik, kita simpan perubahannya, kemudian kita tutup file Excel-nya. Selanjutnya kita kembali ke kartu. Sekarang tugas kita adalah menyambungkan antara file master ini dengan data sumbernya. Nah, kita masih memanfaatkan mail merge di sini ya. Kita manfaatkan fitur mail merge. Jadi di mailing ya, kita ke select recipient, use existing list karena data sudah kita punya ya, kita sudah punya datanya. Kemudian kita cari posisi data sumbernya ya. Kita harus ingat di mana kita menyimpan data sumbernya. Buka Excel-nya. Nah, di sini. Tadi kita simpan ring datanya dengan nama data underscore kartu. Ini ya. Ini di double klik saja. Oke, seperti ini. Kita sudah membuat sambungannya. Selanjutnya kita tinggal menyisipkan ya field code-nya. Insert merge field. Di sini ya. Untuk kartu nomor 1. Nanti kita hitung berurutan 1, 2, 3, 4 secara zigzag gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Nama peserta. Jadi kita mengisi data kartu pertama. Jadi yang kita isi nanti yang ini. Sampai sini. Nama siswa 1. NIS 1. Tempat lahir 1. Kasih koma dulu. Spasi. Tanggal lahir. Ya, seperti ini. Kelas
Oke, di sini ada kesalahan sedikit. Kita akan rubah kelas ini menjadi materi ujian. Caranya bagaimana? Kita pakai cara cepat saja. Ctrl F, kelas. Seperti ini ya. Nah, ini sudah ketemu semua kelas. Sekarang kita ganti. Nah, oke, replace all. Oke. Ya. Setelah kita replace all, maka akan ada oke. Materi ujian 1. Iya. Terus ke nama peserta kartu yang kedua. Set nama siswa 2 S2. Ya, ini dilakukan berulang-ulang ya. Nah, sekarang kita sudah ada di data kartu ke-8 ya. Ini kita selesaikan dulu. Iya, oke. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan hasilnya. Kita klik tombol preview result. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi untuk kartu pertama, ini untuk record pertama ya, record 1. Jadi baris data yang pertama untuk kartu pertama, ini namanya. Kartu kedua ini. Ya, ini bisa kita cek jumlah kartunya ada berapa. Coba kita klik langsung di sini, last record. Jadi ada 4 record. Ya, artinya kita bisa mencetak sebanyak 4 lembar. Ya, 4 lembar kartu ya dengan kertas berukuran F4 atau ukuran folio ini dan menghasilkan sebanyak 8 lembar kartu ya, 8 lembar kartu yang dicetak pada sebuah atau selembar kertas berukuran F4. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita geser satu persatu bisa seperti ini. Terlihat perubahannya seperti apa. Nah, oke. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itulah cara menyambungkan antara data sumber dengan file masternya ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mencetak kartu ini. Pilihannya ada 2. Yang pertama kita bisa cetak langsung. Ada 3 malah pilihan sini ya. Pertama kita bisa cetak langsung kartu ini. Jadi kalau kita ingin cetak langsung kita bisa klik di sini. Finish and merge, klik di sini. Kemudian mau cetak langsung 4 lembar kartu ya.
dan kertas F4, pilih all, atau hanya ingin mencetak current record. Current recordernya baris data pertama. Ya, ini baris data record pertama, baris data ke-1 ya. Ataukah ingin mencetak record tertentu saja, misalnya record ketiga sampai keempat, atau record pertama dan record kedua, dan seterusnya. Itu pilihan yang pertama. Jadi tinggal kita oke saja nanti. Saya record 1 ke record kedua. Kita klik oke. Setelah kita memilih nama printer yang sesuai, maka selanjutnya saya sangat menyarankan untuk kita scale to paper size ini. Kita scaling, kita pastikan kita mencetak dengan ukuran kertas yang tepat. Ya, karena di file masternya ukurannya adalah folio 8,5 kali 13 in, maka di sini kita scale menjadi 8,5 kali 13 in untuk memastikan kita menghasilkan kartu yang bagus, yang rapi, sesuai dengan desain awal kita. Seperti itu. Tinggal kita oke, tunggu proses pencetakan. Baik, ini kita cancel saja, karena kita tidak akan langsung memperhatikan pencetakannya. Selain pilihan untuk mencetak, ada pilihan lain lagi, yaitu edit individual document. Kita bisa jadikan file Microsoft Word yang baru, yang merupakan file gabungan antara data sumber dengan file masternya. Kita lihat di sini jumlah page-nya adalah 4. Ya. Jadi dari 1 lembar tadi dia menjadi 4. Karena semua data kartu, semua kartu sudah ada sekarang di sini. Ya, sudah ada semua. Ya, ini yang ada pada fitur tadi itu edit individual document. Dan nama filenya ini default ya, baku dari sana itu letters 1. Kalau kita melakukannya 2 kali ada letters 2 dan seterusnya ya. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita bisa cetak seperti biasa ya, lakukan pencetakan melalui Ctrl P atau file print ya, bisa lewat sini juga. Atau pilihannya kita bisa permanenkan menjadi file PDF ya. Kita bisa simpan menjadi file PDF. Jadi klik file, save as, kemudian tempat penyimpanannya di mana, tuh peserta misalnya. Kemudian jangan lupa save as type-nya adalah PDF. Save. Nah, ini adalah file PDF sebanyak 4 halaman. Ini pilihan kalau kita ingin langsung merubah formatnya menjadi PDF. Jadi kita simpan menjadi file PDF. Setelah itu kita bisa cetak seperti biasa, pencetakan dokumen PDF ya. Oke, nah ini bisa kita simpan, bisa juga kita batalkan saja. Misalnya karena kita sudah punya file PDF-nya, ini kita tutup saja. File, kemudian kita close tanpa menyimpan. Yang penting ini jangan lupa ini adalah file master yang tadi yang sudah kita gabungkan di sini. Ya. Ya, itulah cara membuat kartu peserta untuk peserta ujian atau peserta diklat dan lain sebagainya ya, dengan cara yang lebih cepat. Ini sangat berguna jika jumlah peserta, kalau saya di sekolah misalnya untuk membuat kartu peserta ulangan itu bisa mencapai 500 atau 800 orang ya. Jadi itu kalau kita ketik satu persatu itu tentu akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga cara ini bisa menghemat waktu dan hasilnya juga lebih baik. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Agenda Pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi insyaallah pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.